Hai guys, wah kita ketemu lagi nih di momen Natal hari ini tanggal 26 Desember 2021. Nah guys, pertama-tama aku mau ngucapin Happy Sunday karena ya ini kan hari Minggu ya, jadi ya Happy Sunday dulu lah sama kalian. Nah terus yang pasti karena hari ini juga kita memperingati hari Natal, aku juga pengen ngucapin selamat hari Natal buat kalian semua yang ada di rumah, yang ada di pokoknya yang ada di ibadah lah ya. Nah guys, satu hal ya yang aku syukuri khususnya di Natal tahun ini. Ada yang tahu apa yang aku syukuri? Nah, jadi gini guys, kalau kalian sering baca berita, sering ya lihat-lihat berita gitu, kalian tahu kalau keadaan di Indonesia itu sudah semakin membaik. Nah, buktinya tuh apa? Buktinya adalah sekarang kita tuh udah bisa datang ke gereja. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya ada kebaktian umum di mana memang bisa ngundang jemaat umum. Sekarang tuh benar-benar jemaatnya tuh bisa datang ke gereja. Nah cuma sayangnya memang guys, nggak semua kebaktian bisa dibuka. Ya contohnya kayak kita pun Natal Praremaja masih harus rekaman kayak gini. Tapi yang penting ya buat aku ya nggak ada masalah sih guys. Karena memang ya prosesnya itu ada dan kita berharapnya sedikit demi sedikit prosesnya boleh terus membaik sampai akhirnya aku sama kamu bisa ketemu lagi di gereja gitu. Nah guys, sekarang aku ajak kita sama-sama untuk beribadah. Kita mau persiapkan hati kita berikan keberadaan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah sekarang aku mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah yang kau ambil dari Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah guys, kita sama-sama bersyukur bahwa kita punya Allah yang setia. Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Dia yang telah memulai segalanya. Memulai dari momen hari ini, momen Natal, sampai momen terakhirnya pada saat dia mati di atas kayu salib. Dia yang telah merencanakan semuanya teman-teman, sehingga kita dimampukan untuk bisa beribadah kepadanya. Semua hanya karena anugerahnya. Mari teman-teman, aku ajak kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Allah yang setia, Yesus, Kau telah memulai. Mari kita angkat pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup
hidupku agar indah bagimu. Teman-teman, mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Teman-teman, aku ajak kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan untuk setiap kami. Tuhan, hari kami bersyukur di tahun 2021 kami masih hadir di sini untuk bisa menikmati Natal. Menikmati kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengerti kami. Tuhan rela datang ke dunia menjadi manusia seperti kami. Dan itu Tuhan lakukan karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami boleh terus belajar bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan di dalam ibadah pada hari ini, Tuhan tolong pimpin kami untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Konsentrasi, pujian, apapun ya Tuhan yang bisa kami berikan untuk Tuhan yang terbaik. Biarlah kami boleh mengerti bahwa itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, di dalam momen Natal ini, aku juga ingin mengajak kita sama-sama merenungkan suatu hal. Teman-teman, kalau kita mengingat Natal, biasanya kita akan cenderung mengingat hal ini. Yang pertama, Natal biasanya kita akan mengingat soal keramaian. Ya, teman-teman pasti tahu tentang hal itulah ya, keramaian. Kenapa? Biasanya karena kalau misalnya kita lagi ngomongin Natal, itu pasti akan ada ornamen-ornamen seperti pohon Natal dan juga hiasan lainnya. Pokoknya rame deh, ya. Ya, ini yang ku tahu sih ya, guys. Tapi ya kalian bisa nilai sendiri lah. Tapi ya Natal itu tuh cenderung berkaitan dengan hal itu gitu. Ada pohon, ada juga hiasan, lampu-lampu, kelap-kelip dan sebagainya gitu. Jadi rame banget lah istilahnya. Itu yang pertama guys. Lalu yang kedua, Natal itu biasa ada kaitannya dengan perayaan. Kenapa? Karena ya biasanya acara Natal itu dikemas dengan meriah ya. Baik di gereja maupun di mall. Di tempat manapun, Natal itu biasa dikemasnya tuh dengan perayaan gitu. Kayaknya guys, kalau aku inget-inget ya, jarang banget ada Natal yang kayak nggak meriah gitu. Biasanya mall tuh bakal kayak ngedekor ruang tengah mallnya itu tuh bakal meriah banget. Dan pasti gereja pun biasanya juga pada saat momen Natal biasanya kayak ada dekorasi-dekorasi yang ya lumayan meriah gitu lah. Jadi ya kalau Natal biasanya inget soal kemeriahan juga. Nah, terus yang ketiga guys, Natal itu biasanya
aku inget soal kebebasan. Nah, kenapa nih kebebasan? Karena Natal tuh biasa identik sama liburan akhir tahun. Nah, siapa yang senyum-senyum tuh karena udah liburan akhir tahun? Ya, jadi buat kalian yang sekolah biasanya kan selesai semester itu di bulan Desember. Setelah kita lewatin biasanya tengah semester ya, PTS kayak ujian tengah semester. Biasanya itu jatuhnya di Desember dan setelah itu memang libur panjang. Jadi pas banget tuh momen Natal sama momen selesai UTS. Jadi memang biasanya ketika dekat bulan Desember, dekat hari Natal biasanya kalian pasti mungkin mikir, wow bebas gitu. Ya karena udah liburan akhir tahun, jadi boleh main handphone, main game, atau apapun itulah, pokoknya bebas lah. Kayak gitu guys. Jadi tadi kalau misalnya aku boleh sedikit ulangin ya, jadi memang kalau kita Natal kita ingatnya 3 hal gitu. Ada keramaian, ada perayaan, kemudian ada kebebasan. Nah guys, tapi ini yang aku pengen sampein gitu ya. Ketika kita ngomong soal Natal gitu ya, teman-teman aku mau ngajak kita sama-sama melihat pada Natal yang pertama kali yang terjadi waktu itu di kota Bethlehem. Nah, aku yakin kalian pasti tahulah tentang cerita ini gitu. Tentang Natal yang pertama kali terjadi di kota Bethlehem. Guys, Natal yang pertama kali terjadi sangat beda dengan hal yang tadi aku ngomongin soal keramaian, soal perayaan, soal kebebasan. Natal pertama kali berbicara soal kesepian, kesunyian, dan keterbatasan. Jadi bener-bener beda banget guys malam Natal pertama kali sama Natal yang kita alami sekarang ini. Nah dalam kesempatan ini aku mengajak kita mengambil momen pribadi masing-masing teman-teman. Makna Natal adalah tentang kasih Tuhan kepada setiap manusia dan itu dibuktikan melalui kedatangan Kristus ke dunia. Nah, kedatangan Kristus ke dunia itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan ingin mengampuni setiap dosa yang sudah kita lakukan. Nah teman-teman, hari ini ketika kita mengetahui hal itu, aku mau ngajak kita sama-sama untuk juga jujur di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak yang juga sering, bahkan ya kalau kita ngomongin dosa, itulah hal yang biasanya ya paling sering kita lakukan lah kayak. Nah pada momen kali ini aku mengajak kita sama-sama mengambil waktu sejenak di dalam momen Natal ini untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, biarlah waktu yang sedikit ini biarlah jadi waktu untuk kita berterus terang di hadapan Tuhan. Teman-teman, sebuah lagu karena kita. Ya, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Kristus lakukan bagi dunia. Ya, Tuhan telah lakukan itu semua bagi kita. Peristiwa Natal mengingatkan kita akan hal itu. Bahwa Tuhan begitu menyayangi dan mengasihi kita. Karena itulah Dia datang ke dunia. Aku mau ajak kita sama-sama di dalam momen ini juga menyanyikan pujian ini karena kita. Biarlah melalui pujian ini kita kembali diingatkan dengan makna Natal. Natal adalah tentang Kristus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk
diselamatkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu, waktu pun berlalu dan kita pun tahu, anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kami. Tuhan, sesungguhnya kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Tetapi melalui momen Natal ini, kami belajar dan kami mengetahui bahwa Engkau datang, Tuhan, untuk menyatakan kasih kepada setiap kami. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Tuhan, biarlah momen Natal ini tidak hanya menjadi sekedar momen yang kami ingat di bulan Desember. Tapi sungguh Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh terus mengingat akan hal ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memilih untuk mengampuni setiap dosa kami. Ajar kami Tuhan, untuk boleh terus menjadi anak Tuhan yang berani meminta ampun kepada Tuhan, berani mengakui dosa kami di hadapan Tuhan, dan berani memilih untuk tidak melakukan dosa itu, Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, karena kami tidak bisa melakukannya berdasarkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan telah sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, aku mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri lagi dan dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah guys, salah satu hal yang aku sadarin ya guys, bahwa berita kelahiran Juru Selamat, berita kedatangan Kristus itu bukan buat kita-kita doang, tetapi untuk seluruh bangsa. Wah guys, berarti Tuhan menyiapkan keselamatan itu untuk semua orang yang berkenan di hadapannya. Nah guys, mari dengan sukacita karena kita mendengar berita anugerah ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus memuliakan Tuhan melalui mulut kita, melalui perbuatan kita. Biarlah segala hal yang kita lakukan, kita boleh terus sebarkan dari pulau dan benua. Biarlah
mereka semua boleh menikmati kehadiran Tuhan lewat siapa? Tentunya lewat hidup kita. Mari sama teman-teman kita nyanyikan pujian ini dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Teman-teman, aku ajak kita sama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Teman-teman, aku pengen ngajak kita sama-sama mengangkat pujian ini karena ini adalah suatu sukacita yang sangat luar biasa, teman-teman. Ketika memang berita tentang keselamatan itu memang benar-benar bukan cuma buat kita doang gitu. Tapi memang sebenarnya Tuhan siapkan untuk dunia gitu. Nah, makanya teman-teman biarlah melalui lagu ini ya, kita benar-benar bisa memaknai bahwa kehadiran kita itu adalah kehadiran yang penting juga. Karena kehadiran kita adalah kehadiran yang menghadirkan keberadaan Tuhan, keberadaan Kristus. Nah, aku mau ajak kita sama-sama mengangkat pujian ini lagi. Dari pulau dan benua. Yuk, kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Ya, kalau misalnya kalian di rumah nyaman untuk berdiri, ya silakan. Tapi kalau mau duduk pun juga silakan. Pokoknya biarlah ketika kita nyanyi pujian ini, kita dipenuhi oleh sukacita. Oke teman-teman, let's go. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Dari pulau dan
semua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Oke guys, sekarang waktunya untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Oke? Jadi jaga konsentrasi kalian. Selamat menikmati firman Tuhan. Hai anak-anak sekolah minggu GKBJ. Kita sama-sama siapkan hati ya. Kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan. Anak-anak udah kelas besar, mari berikan sikap yang terbaik. Kita ini sedang kebaktian, sedang merayakan Natal. Bukan lagi nontonin YouTube atau lagi nontonin game. Maka mari kita berikan sikap yang baik. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berbicara dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik, Tuhan, hari ini kami sungguh berterima kasih bisa merayakan Natal dan sebentar akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua dengan sikap yang sungguh-sungguh, sikap yang dengan kerendahan hati, dan Tuhan berikan kesungguhan kepada setiap kami dan berkati juga untuk Ibu Mercy dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan untuk guru-guru kami yang dengan setia mempersiapkan dan mendampingi kami dalam ibadah ini. Berkatilah mereka juga. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tema kita pada Natal tahun ini adalah Ada Yesus di Hatiku. Tema yang sangat indah, yang terus akan mengingatkan kita. Benarkah ada Yesus di dalam hati kita? Benarkah kita sungguh-sungguh mengerti artinya ada Yesus di dalam hati kita? Jujur, Natal memang adalah perayaan yang sangat menyenangkan ya. Dalam 12 bulan, Desember itu seru sekali. Tetapi kenapa ya kita menyenangi dan menyukai perayaan Natal dan menyukai bulan Desember? Kebanyakan karena hal-hal seperti ini anak-anak. Jujur, apakah seriously karena kita tuh mengucap syukur ada Yesus di dalam hatiku? Seringkali cuman karena waktu Natal aku bisa melihat pohon terang yang indah. Jangan lupa loh guru-guru, ini waktunya kalian memberikan aku hadiah, kado. Papa mama harus menepati janji. Dan jangan lupa loh, ini hari istimewa Natal gitu loh. Harus kasih kami kado. Kira-kira gitu doangnya yang dipikirin. Atau ya bisa jalan-jalan, pergi keluar kota, bahkan dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Oh, libur panjang, bosan di rumah. Kami mau holiday, berlibur. Dan mungkin ada banyak makanan, mainan, dan lain sebagainya. Dan anak-anak, tahukah kalian bahwa sebenarnya berita Natal itu adalah berita yang begitu mulia, berita yang begitu ajaib sekali. Dan pada waktu Natal yang pertama, tahukah kalian bagaimana Tuhan Allah mempersiapkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke tengah-tengah dunia. Bagaimana caranya? Kalau kita saja ya, manusia, pada waktu mama kita mau melahirkan kita, papa itu dengan papa mama kita, kalau kalian tanya pada papa mamamu, oh mereka akan persiapkan sebaik mungkin. Mereka akan tunggu sekian bulan dengan sabar. Dan papa mamamu yang
mengandung kalian, dia udah membeli beberapa peralatan, pakaian bayi lah, ya popok lah, lalu papamu mungkin membelikan box tempat tidur bayi, banyak hal. Lalu siapkan bedak, minyak dan lain sebagainya. Itu persiapan waktu anak manusia datang ke tengah dunia seperti kita biasanya disiapkan ini semua. Tetapi pada waktu anak Allah, Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia, apakah mempersiapkan ini semua? Bahkan Tuhan Yesus waktu ke tengah-tengah dunia tidak pernah mendapat alat-alat seperti ini. Tidak ada bedak yang wangi di dalam tubuhnya. Tidak ada baju-baju yang warna-warni. Tidak ada box bayi yang bagus pada waktu dia lahir. Tidak ada. Tuhan Allah memberikan persiapan yang berbeda. Begitu serius, begitu ajaib, begitu mulia. Persiapannya berapa lama? Kalau kita lahir 9 bulan. Kalau Tuhan Allah lahir ke tengah dunia, cara persiapannya berapa lama? Wah, persiapannya butuh waktu ribuan tahun. Maksudnya, ya sudah dipersiapkan dari kapan? Daripada waktu di Taman Eden ketika Adam dan Hawa yang mukanya gembira ini, yang mereka menikmati berhubungan dengan Tuhan, mereka sayang Tuhan, mereka mentaati Tuhan, dan Tuhan beri perintah pada mereka, tidak boleh makan apa? Ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Kalian kelas besar pasti sudah tahu itu. Tapi kalian akan menemukan bahwa pada waktu mereka taat, mereka bahagia. Tapi iblis tidak suka mereka bahagia. Iblis tidak suka mereka sayang pada Tuhan. Iblis pakai seekor binatang ular. Lalu mengatakan, makan buah itu. Pada saat kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Bohong. Bohong banget. Mana bisa jadi seperti Allah? Gak mungkin bisa. Manusia gak mungkin jadi seperti Allah. Allah bisa jadi manusia karena dia Allah. Tapi iblis berikan kebohongan. Dan mereka mau percaya. Dan karena itulah anak-anak yang dikasih Tuhan pada waktu mereka makan buah itu. Tahukah kalian, di Taman Eden yang begitu penuh keindahan, hari itu, coba kalian dengar. Kita sudah tidak taat. Kita sudah berdosa. Ya Hawa, kita sudah seharusnya dihukum. Sejak saat itulah kesedihan, rasa malu, rasa takut masuk di dalam hati kita manusia. Dan Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak taat pada Tuhan Allah. Mereka diusir keluar. Dan sejak saat itu hidup mereka susah. Dan mereka mendapat hukuman. Dan pada saatnya nanti mereka mati. Itulah kita semua. Mereka mewakili kita manusia. Semua umat manusia akan takut, akan sedih, akan mendapat sakit penyakit, akan menuju kematian. Kenapa? Itu hukuman dosa. Tapi walaupun Tuhan menghukum mereka, Tuhan tidak membuang mereka. Tuhan masih sayang dan Tuhan apa? Janji akan kirimkan juru selamat, penolong, penyelamat yang akan menyelamatkan mereka dari hukuman dosa. Tapi waktu itu mereka tetap hidup jatuh dalam dosa. Mereka tidak mau percaya janji Tuhan. Walaupun Tuhan itu mempersiapkan, Tuhan kirim para nabi saat itu. Lewat ratusan tahun Tuhan kirimkan nabinya. Nabi itu adalah pembawa berita dari Tuhan. Dan Tuhan kirimkan Nabi Mika. Tuhan suruh Nabi Mika sampaikan kepada umatnya pada saat itu bangsa Israel. Beritakan bahwa nanti juru selamat, penyelamat, penolong itu akan datang di mana? Tuhan yang menetapkan tempatnya. Tuhan yang menubuatkan. Bukan manusia yang pilih tempatnya. Tuhan pilih di Bethlehem. Coba anak-anak baca ya. Semua kelas besar baca bersama-sama dengan Bu Mercy.
Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seseorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sejak dari purbakala, sejak dari dulu kala. Oh, ternyata tempatnya di mana? Di kota Betlehem. Tuhan sudah persiapkan loh. Tenang, ada juru selamat di kota Betlehem yang lahir di sana, yang akan memerintah bangsa Israel. Tapi mereka tunggu-tunggu di Betlehem ya. Kapan? Bayi siapa yang lahir di Betlehem? Mana? Bayinya biasa aja semua yang lahir di Betlehem. Mana yang memerintah? Lalu Tuhan kirim lagi. Tuhan kirim Nabi Yesaya untuk tetap mengingatkan, kalau tempatnya di Betlehem, caranya bagaimana? Caranya bukan seperti cara manusia. Kalau kita manusia biasa lahir, caranya pakai satu orang istri, satu orang suami yang sama-sama cinta, perempuan dan laki-laki menikah, lalu akan apa? Mempunyai anak, melahirkan anak-anak. Itu caranya. Tapi Tuhan katakan tidak, cara Tuhan berbeda. Juru selamat akan lahir, coba kalian perhatikan. Lewat apa? Seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Immanuel, maksudnya Tuhan beserta dengan manusia. Jadi, anak darah, maksudnya apa? Seorang anak perempuan muda yang belum pernah menikah, belum pernah berhubungan suami istri dengan laki-laki. Belum. Oh ya, itu caranya Tuhan. Memang bisa ya perempuan yang tidak punya suami bisa punya anak. Mereka semua waktu itu tidak mengerti dan bingung, dan mereka ternyata tidak peduli, mereka melupakan karena pada saat itu mereka mengalami juga kesusahan yang besar. Terus tahun demi tahun, sudah lewat ratusan tahun. Mereka melupakan janji itu, mereka kecewa sama Tuhan. Mereka menangis berdoa, Tuhan tolong kami. Karena saat itu mereka sedang dijajah oleh tentara Roma yang jahat, yang mengambil pajak dari mereka. Dan tentara Roma taruh raja yang kejam, Herodes, untuk memerintah mereka. Oh, hidup mereka begitu susah. Mereka berseru, Tuhan, kapankah penyelamat itu tiba? Tapi lama-lama karena mereka kecewa, mereka juga tidak memperdulikan janji itu. Tetapi anak-anak, tahukah kalian? Pada waktu mereka lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan sekali berjanji tidak pernah akan berdusta, apalagi lupa. Tuhan menggenapi janjinya. Saat itu di Bethlehem ada seorang anak laki-laki, dia cuma seorang gembala. Tapi dia adalah gembala yang gembira. Namanya siapa? Samuel. Ya, pada saat itu Samuel menjaga kawanan domba. Dia masih seumuran kalian, 11, 12 tahun. Masih sangat muda sekali. Dia adalah seorang anak gembala, dan pada saat itu anak gembala bukan seperti kalian, anak-anak sekolah yang pintar, ya, memiliki otak yang mendapat pendidikan yang terpelajar. Saat itu anak gembala kebanyakan tidak sekolah. Mereka ikut papanya. Papanya menjaga di padang, di lembah. Mereka kebiasaan hidup miskin sekali. Bajunya jelek, kumal, dan mereka biasanya bau. Mereka biasa hanya kumpul dengan kambing domba saja. Sehingga Samuel seringkali ditertawakan teman-temannya. Yeay, anak gembala, kasihan deh lu. Samuel cuman seperti itu. Tetapi, tahukah kalian, satu kali papanya bilang pada Samuel, Samuel, hari ini kamu ikut papa ya, kita jaga domba. Karena teman papa sedang sakit, kamu ikut papa ya. Dan hari itu Samuel walaupun sebetulnya mau tinggal di rumah, karena di Bethlehem waktu itu sedang ramai. Banyak orang, anak-anak datang ke kota Bethlehem. Wah, ramai, mereka naik unta, mereka ada yang naik kuda,
Wah, ada yang naik keledai, ramai sekali di kota Bethlehem. Tapi kemudian, oke lah papa, aku mau ikut papa. Malam itu Samuel ikut papanya. Dan dia menjaga kawanan domba. Saat itu malam gelap sekali, mereka kedinginan, ada banyak nyamuk. Tapi Samuel belajar untuk taat, dia belajar tetap gembira, menemani papanya malam hari itu menjaga kawanan domba. Wah, malam makin larut, semua terkantuk-kantuk, semua kedinginan. Hari itu mereka semua sudah sangat mengantuk sekali. Tapi kalian tahu tidak anak-anak? Di tengah-tengah mereka ngantuk malam hari itu. Wah, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. wah, mereka melihat malaikat. Dan malaikat memberitahu juru selamat. Lahirnya di kota Daud. Maksudnya apa? Oh, Bethlehem, kota kita, Pak. Samuel bilang, Pak, tadi malaikat bilang, juru selamat lahir di Bethlehem. Lalu tandanya juru selamat itu, dia cuman bayi, dibungkus dengan lampin, di palungan. Bukankah itu tempat makannya binatang, palungan? Wah, Samuel dan papanya masih bingung. Mereka semua masih ketakutan. Karena setelah itu mereka melihat pasukan malaikat menyanyi memuliakan Tuhan. Peristiwa yang ajaib, yang besar. Karena Tuhan datang ke dunia. Dan pada saat itu Samuel dengan papanya, mata mereka silau. Dan mereka mendengarkan pujian yang begitu indah. Pasukan malaikat. Bukan 1, 2, 3, 4 malaikat. Pasukan besar malaikat memuliakan Tuhan. Karena anak Allah dari tempat yang mulia turun pergi ke tempat yang hina. Planet bumi, tempat dunia ini. Wah, lalu saat itu apa yang dilakukan oleh Samuel dengan papanya? Mereka lalu katakan, ayo kita pergi. Kita cari juru selamat itu. Kita cari di seluruh kandang yang ada di Bethlehem ini. Mereka pergi ke sana. Seluruh kandang yang ada di Bethlehem di tengah-tengah malam yang gelap anak-anak. Tapi tidak menemukan seorang bayi. Yang ada di kandang-kandang itu adalah bayi domba, bayi kambing, keledai, bayi binatang. Tapi sampai satu kali ketika kami kelelahan, kami lihat ada sebuah gua malam yang gelap. Kami coba mengintip, aku dengan papaku dan teman-temannya para gembala. Mengintip di dalam gua itu. Ada seorang bapak dan seorang ibu di dalam kandang. Ngapain mereka? Sedang apa mereka di dalam? Aku kaget sekali, kami mengintip dan ternyata mereka menggendong bayi. Seorang bayi yang kecil. Lalu bapak dan ibu itu memanggil kami dekat-dekat. Kami boleh datang, ya, tidak diusir keluar. Aku gembala yang miskin. Aku dan teman-teman papaku dan papaku. Kami boleh datang dekat-dekat, teman-teman. Kami boleh masuk. Bapak Ibu persilahkan kami masuk. Mereka wajahnya letih sekali. Tapi mereka tampak gembira sekali. Aku boleh datang dekat-dekat. Dan kami semua menyembah ketakutan. Ternyata benar kata malaikat. Ternyata benar janji Tuhan. Ternyata
Apa yang dituliskan para nabi benar. Aku melihat anak bayi itu kecil. Sama seperti kita pada waktu bayi. Tangannya kecil, mulutnya kecil, mungil, tidak berdaya. Waktu itu aku bingung sekali. Inikah juru selamat? Kenapa begitu kecil, tidak berdaya? Tapi teman-teman, pada saat aku melihat anak bayi itu, hatiku terharu. Aku bersujud. Aku tersungkur di bawah kaki. Oh, malaikat ternyata menyampaikan berita. Dan aku ingat itu sudah ada di dalam Alkitab, dicatat para nabi. Dan saat itu aku menyembah bayi itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau menggenapi janjimu. Waktu itu aku belum tahu juru selamat yang bayi kecil itu dia akan menjadi seperti apa. Tetapi kalian semua, teman-teman di rumah, kalian lebih tahu daripada aku. Kalian lebih mengerti berita itu daripada aku. Bahwa bayi yang kecil itu, yang mungil itu, bukankah dia akan terus bertumbuh? Dia akan belajar berjalan, belajar berdoa, belajar membaca. Dia akan juga, dia bekerja karena papanya Yusuf adalah keluarga tukang kayu. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Yesus tidak bermalas-malasan. Dia bekerja. Dan dia juga menolong banyak orang. Menyembuhkan banyak orang. Tetapi kalian semua lebih tahu daripada Samuel anak gembala itu. Bahwa nanti dia akan ditangkap. Dia akan dikhianati oleh teman-temannya, oleh murid-muridnya. Dia akan diadili. Lalu dia akan disalibkan. Untuk apa semua itu? Dia harus lahir jadi bayi supaya dia siap untuk disalibkan. Dia harus lahir sebagai bayi supaya punya tubuh seperti kamu dan saya. Buat apa? Supaya siap dipaku di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena di atas kayu salib itu tempat orang yang terkutuk. Karena dosa itu terkutuk menyakiti hati Tuhan. Wah, itu adalah berita yang indah. Dan waktu itu Samuel berdoa mempersilahkan bayi yang kecil itu lahir di dalam hatinya. Dia memang tidak tahu banyak seperti kalian anak-anak di rumah. Tetapi dia mempersembahkan hatinya. Mungkin kamu berkata, ya Bu Mercy, tapi aku kan bukan anak gembala. Aku tidak pernah bertemu Yesus di kandang. Bagaimana caranya? Aku bukan anak gembala. Anak-anak, kamu masih bisa seperti Samuel si anak gembala. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat persembahan hati. Karena Tuhan melihat hati yang menyembah. Hidup yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kandang itu kotor. Kandang itu bau. Disitulah Yesus lahir. Menjadi apa? Gambaran hatimu dan hatiku. Kotor, bau. Karena kita orang berdosa. Kita banyak melakukan hal yang jahat. Hal yang gelap. Yang mendukakan hati Tuhan. Disitulah kita melihat. Yesus, masuklah di dalam hatiku. Aku mau minta Engkau mengampuni dosaku. Dan Tuhan terimalah aku. Anak-anak, apakah Yesus di hatiku itu hanya pada waktu Natal? Hanya pada waktu Samuel menyembah di dalam gua yang kotor itu? Bukan. Yesus di hatiku itu
Kita mempersilahkan dia menjadi raja dalam hatiku. Kita mempersilahkan dia menjadi Tuhan. Pada waktu saya main dengan teman saya online, saya belajar, saya lakukan semuanya itu karena saya mencintai Tuhan. Dia ada di hatiku, bukan di luar. Aku mau taat padanya. Aku mau taat dengarkan papa mamaku. Aku mau menjaga adikku, berbagi, bermain. Aku mau belajar sungguh-sungguh, tidak mau menyontek. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam hatiku. Anak-anak, mari kita masuk di dalam doa. Sungguh-sungguh kita mau seperti Samuel yang sederhana, tetapi yang akhirnya bertemu dengan Juru Selamat. Sedih sekali kalau kita hanya bertemu dengan hadiah, kado, mainan, hal-hal yang remeh seperti itu. Mari kita datang pada Tuhan. Kita sungguh-sungguh masuk di dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, anak-anak-Mu sudah mendengarkan berita Natal, bahwa Engkau mau lahir di tengah-tengah dunia, pilih tempat kandang yang hina, tempat tidur, makanan binatang palungan, seperti gambaran hati kami, Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau menerima Samuel yang kecil, dan Engkau mau lahir di dalam hatinya. Sama seperti hari ini, Tuhan. Engkau mau menerima kami semua anak-anak-Mu yang kecil. Silahkan Tuhan lahir dalam hatiku, dalam hidupku, dan memimpin aku dari aku kecil sampai aku besar, untuk hidup membalas kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Jikalau saya tergoda untuk melupakan kasih Tuhan, untuk hidup sembarangan berbuat dosa, ingatkan saya akan pengorbanan-Mu, Tuhan. Ingatkan saya akan kebaikan-Mu, Tuhan. Dan tariklah saya dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa ini, berkati semua anak-anak sekolah minggu kelas besar GKBJ Jakarta ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati kita anak-anak sekalian. Nah, guys, so jadi apa yang kalian dapetin dari pemberitaan firman Tuhan tadi? Boleh ya, nanti kalau misalnya kalian ada yang mau bersaksi, kalian ada yang mau apa, please kontak us Lause-Lause Pra Remaja, supaya kita juga tahu apa yang kalian dapat dari pemberitaan firman Tuhan di Natal kali ini. Nah guys, ya ketika kita ngomong Natal adalah tentang Kristus. Tadi sudah banyak dijelasin sama cuantaunya gitu ya. Dan hari ini benar-benar kita beri kesempatan untuk belajar lagi tentang makna Natal yang sesungguhnya, ya, makna Natal yang benar-benar harus kita pegang gitu. Nah teman-teman, hari ini kita juga bersyukur ya bahwa Tuhan pun juga masih memberikan kepada kita kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan juga untuk menyalurkan kasih yang sudah kita dapat. Yeay! Nah teman-teman, di momen kali ini pun aku mengajak kita sama-sama mempersiapkan persembahan. Nah pada momen Natal ini aku mengajak kita sama-sama mempersiapkan momen persembahan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah teman-teman, sesuai yang udah berjalan juga di minggu-minggu sebelumnya, kalian udah tahu tentunya bagaimana cara kita melakukan persembahan. Jadi aku berharap siapapun kalian yang sedang nonton ini, mari kita sama-sama punya hidup yang bersyukur. Salah satunya adalah dengan
boleh melakukan persembahan pada hari ini. Nah teman-teman, aku keinget satu lagu. Ini salah satu lagu yang mewarnai lah kehidupan sekolah minggu aku. Kenapa? Karena memang dulu kan pasti sekolah minggu kan kita memang banyak dengar lagu, banyak belajar lagu. Tapi lagu ini adalah lagu yang sangat berkesan sih gitu. Lagu ini adalah Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah kalian tentunya pasti tahu juga lagu ini. Kenapa lagu ini berkesan? Karena teman-teman ini adalah lagu yang luar biasa buat aku. Kenapa? Karena di lagu ini kita tuh bisa menyatakan perasaan kita kepada Tuhan. Dan itu adalah anugerah loh teman-teman, ketika kita bisa menyatakan perasaan kita sama Tuhan. Jadi sambil kita melakukan persembahan, aku mengajak kita sama-sama mengangkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita angkat pujian ini guys. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, ini komitmen kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah teman-teman, sekarang aku ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Dan mari kita akui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku juga ingin mengajak kita sama-sama melakukan doa syafaat. Doa syafaatnya buat apa sih? Nah, doa syafaatnya adalah tentang kasus corona di Indonesia.
Nah teman-teman mungkin ada yang pernah juga ada baca-baca ya, bahwa ada satu wabah virus lain yang katanya sedang masuk di Indonesia. Apa tuh namanya? Omicron ya kalau nggak salah. Nah guys, hal seperti ini tuh akan ngebuat beberapa orang yang udah ngerti gitu ya, membuat kayak wah jadi khawatir nih kasus di corona nih bisa naik lagi atau enggak nih gitu. Tapi ya guys, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita cuma bisa satu hal sih buat hal ini, yaitu apa? Ya kita cuma bisa percaya sama Tuhan. Nah teman-teman, hari ini aku mau ngajak kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Ya, kita sama-sama berdoa, biarlah Tuhan yang pimpin, supaya kasus corona di Indonesia boleh semakin mengecil. Jadi khususnya pas lagi akhir tahun begini nih. Jadi memang pasti ada orang mungkin ada banyak liburan, tapi biarlah Tuhan yang pimpin supaya kasus di corona di Indonesia itu justru tidak meningkat tapi malah menurun. Ya, teman-teman, mari sama-sama kita berdoa buat hal ini. Tuhan, Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh melihat kondisi kasus di corona boleh semakin menurun. Nah Tuhan, kami menemukan informasi bahwa ada satu wabah varian baru yang namanya Omicron, kemudian katanya masuk ke Indonesia, dan ini juga membuat beberapa orang khawatir Tuhan. Tuhan, pada momen ini kami terus belajar, kami mau belajar percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memimpin kasus pemulihan corona yang ada di Indonesia. Ya Tuhan, biarlah ketika lewat akhir tahun ini, masuk ke tahun baru 2022, kasus di corona boleh juga semakin menurun, keadaan Indonesia boleh menjadi semakin stabil, keadaan Indonesia juga boleh menjadi semakin baik. Tuhan tolong pimpin, khususnya untuk orang-orang boleh tetap melakukan protokol dimanapun mereka berada. Mereka tetap belajar peduli dengan kehidupan orang lain. Juga termasuk kami di dalamnya Tuhan, kami adalah yang anak-anak Tuhan, tolong kami untuk terus belajar peduli juga dengan orang lain, peduli dengan bumi ini. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, guys, aku ajak kita sama-sama untuk menutup ibadah pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Nah guys, kayaknya kurang lengkap kalau misalnya kita tidak menutup hari Natal dengan lagu Selamat Hari Natal. Jadi aku mau ajak kita sama-sama untuk merayakan hari Natal pada hari ini. Mari kita angkat pujian Selamat Hari Natal. Oke, nyanyikan ya guys. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal guys. Happy Sunday.